Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan thayyibatan, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wala hawla wala quwwata illa billahi tabaraka wa ta'ala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, termasuk di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan demi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian aktivitas ibadah di pagi hari ini. Mulai kita awali dengan melaksanakan qiyamul lail, kita lanjutkan dengan melaksanakan salat subuh berjamaah dan ditutup dengan kajian pagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan rangkaian amal soleh demi amal soleh yang kita laksanakan pada pagi yang mulia ini ditulis sebagai pahala dan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah serta petunjuk beliau. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kehadiran kita di pagi yang mulia ini dalam rangka untuk mendengarkan kajian keislaman ini sebuah jembatan dan wasilah yang memudahkan kita untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan untuk meraih surganya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak jadikan kita sebagai penduduk surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian subuh pada kesempatan pagi hari ini adalah amalan-amalan yang dapat menolak bencana dalam kehidupan manusia. Sebuah tema yang begitu penting untuk menjadi renungan kita bersama, mengingat musibah dan bencana alam silih berganti menemui kehidupan kita, menimpa masyarakat dan negeri kita, dari gempa bumi yang terjadi di Garut, kemudian terjadi abu vulkanik di daerah Lumajang, dan berbagai bentuk musibah serta malapetaka yang menimpa kehidupan negeri kita. Ini sebagai seorang mukmin yang baik, tentu kita tidak hanya memperhatikan asbab-asbab yang bersifat kauniyah, tetapi juga kita harus memperhatikan asbab-asbab yang bersifat ilahiyah. Tidak hanya kita ketika
negeri kita ditimpa bencana alam, kita menghindar dengan mencari tempat yang lebih aman, berlindung ke daerah yang tidak terjadi bencana. Tidak hanya sekedar itu, tetapi kita harus memperhatikan sebab-sebab ilahiyah, yaitu dengan cara kita mengintrospeksi diri kita, sejauh mana amal ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kekurangan diri kita, dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebuah sebab yang menghadirkan adanya musibah dan bencana alam di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah Allah taala menjelaskan salah satu karakteristik orang-orang yang berakal yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran dengan sebutan ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang mengamati segala kejadian yang ada di muka bumi untuk dijadikan sebagai bahan renungan, untuk dijadikan sebagai bahan tadabbur. Inilah kita sebagai seorang mukmin yang cerdas, harus kita mau mentadaburi dan mengamati segala kejadian yang ada di alam semesta ini sebagai bahan introspeksi diri kita, agar kita bisa memperbaiki kehidupan beragama kita menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi ulul albab, bagi orang-orang yang berfikir. Siapa mereka? Ayat yang ke-191 Allah sampaikan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab ini adalah mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring, seraya mereka mentadabburi, mengamati apa saja yang ada dalam penciptaan langit dan bumi dengan seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tidaklah menciptakan semua ini dalam keadaan sia-sia. Maha suci Engkau dan lindungi kami dari siksaan api neraka. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang mukmin kita harus cerdas menyikapi segala musibah dan bencana alam di dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar kita meyakini bahwa adanya musibah dan bencana alam itu hanya sekedar fenomena alam saja. Tidak. Tetapi bencana alam ini ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Karena di dalam hukum kehidupan ada namanya aksi dan reaksi. Ketika manusia beraksi, melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkehendak untuk menurunkan reaksinya dengan cara menjadikan bumi berguncang sehingga terjadilah gempa bumi, menjadikan lautan bergejolak, terjadilah tsunami yang membinasakan kehidupan manusia akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Dan ini merupakan salah satu tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha menurunkan bencana alam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Di dalam surat Al-An'am ayat 65 yang tadi saya kutip di muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innallaha qadirun ala an yab'atsa 'alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya
Allah Ta'ala itu maha kuasa untuk mengirim kepada kalian azabnya, baik itu dari arah atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau menjadikan kalian golongan yang saling bermusuhan, sehingga sebagian golongan akan menimpakan keganasan kepada sebagian golongan yang lainnya. Jadi berbagai fenomena, ya, bencana alam dalam kehidupan kita, ya, gempa bumi, ya, tanah longsor, tsunami, bahkan pertumpahan darah dan peperangan yang terjadi di antara umat manusia ini adalah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita harusnya merenungi atas apa yang telah kita kerjakan, atas dosa dan atas perbuatan yang harusnya kita introspeksi bersama. Oleh karena itulah para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan berbagai bentuk bencana alam dalam kehidupan kita adalah semata-mata agar kita sadar, agar kita takut kepada Allah taala atas apa yang telah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Isra, di antara alasan kenapa Allah menghadirkan bencana alam dalam kehidupan manusia, Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengirim tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakuti manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, sebagai seorang mukmin yang benar di dalam memahami agama kita, maka hendaknya segala apa yang terjadi berupa bencana alam dan musibah yang melanda dalam kehidupan manusia menjadi bahan introspeksi bersama. Karena setiap manusia melakukan dosa, setiap kali manusia melakukan hal-hal yang dilarang Allah, maka Allah akan turunkan reaksi kepada mereka, sehingga segala dampak daripada kerusakan yang terjadi di muka bumi ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena akibat perbuatan dari manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala ajak kita untuk berpikir, kenapa terjadi berbagai bentuk kerusakan yang ada di bumi, baik di daratan maupun di lautan, itu semata-mata karena perbuatan manusia itu sendiri. Dalam surat Ar-Rum Allah sampaikan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak berbagai bentuk kerusakan, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan, itu disebabkan ulah daripada perbuatan tangan manusia, maka Allah timpakan sebagian daripada kerusakan tersebut dalam kehidupan mereka agar mereka itu kembali kepada jalan yang benar. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bencana alam itu menimpa dalam kehidupan manusia, tidak satu pun manusia yang bisa lepas dari musibah tersebut, dan itu disebabkan karena ulah dan dosa yang mereka kerjakan, maka semua manusia yang ada di daerah tersebut akan menerima dampaknya, baik orang yang soleh maupun orang yang tidak soleh, baik orang yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa kepada Allah, semuanya akan mendapatkan musibah bencana alam tersebut. Oleh karena itulah, sebagai seorang mukmin, ketika terjadi berbagai bentuk kemungkaran dan kemaksiatan yang ada di hadapan kita, maka kita diwajibkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut, khawatir ketika nanti Allah turunkan azab dan musibah itu akan merata kepada semua manusia. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi katakan, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adabin min indihi." Ketika maksiat itu sudah terang-terangan
melanda di tengah kehidupan umatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan ratakan musibah dan azab itu menimpa mereka semua. Maka Ummu Salamah bertanya, "Ama fihim yauma idin unasun sholihun?" Ya Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka pada hari itu terdapat manusia-manusia yang saleh yang tidak melakukan dosa, tidak melakukan kemungkaran? Maka Nabi mengatakan, "Bala, kaifa yusna'u bi ulaik?" Nabi mengatakan iya. Lalu Ummu Salamah bertanya, apa yang Allah lakukan kepada mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusibuhum ma asabahumun nas. Mereka mendapatkan musibah, bencana alam sebagaimana yang didapatkan oleh manusia yang lainnya. Tsumma yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Hanya saja mereka nanti akan mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran, atas musibah yang menimpa kehidupan mereka. Jadi para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksiat ini merupakan faktor terbesar yang mampu mendatangkan bencana dalam kehidupan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl menyebut maksiat itu sebagai makar, sebagai bentuk tipu daya, perbuatan menentang Allah taala. Dan manusia tidak akan bisa selamat ya ketika dia melakukan perbuatan makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl Allah sampaikan, afa aminal ladina makarus sayyiati ay yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul adabu min haitsu la yash'urun. Apakah orang-orang yang telah melakukan perbuatan makar berupa tindakan maksiat kepada Allah itu merasa aman dari musibah yang Allah tunjukkan kepada mereka, di mana mereka dibenamkan ke dalam tanah, atau mereka akan mendapatkan adab dari arah yang mereka tidak sadari. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan adab dan musibah di dalam kehidupan manusia melalui jalan yang tidak mereka sadari. Saat mereka tertidur malam atau saat mereka bermain di siang hari, di saat mereka tidak sadar inilah tiba-tiba Allah hadirkan musibah dan bencana alam sehingga membinasakan kehidupan manusia tersebut. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah harusnya kita merenung bersama amalan-amalan ibadah yang harus kita tunaikan agar Allah Subhanahu wa taala segera angkat musibah dan bala dari kehidupan kita bersama. Nah, pertanyaannya adalah apa saja amal-amal ibadah yang bisa menghadirkan kebaikan dan keberkahan untuk diri kita dan masyarakat kita dan bisa mengangkat musibah dan bala di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Yang pertama adalah at-taubatu ilallahi ta'ala, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu dia sadari maupun dia tidak sadari. Dan manusia yang terbaik di sisi Allah itu bukan manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang terbaik di sisi Allah adalah manusia ketika terlanjur melakukan dosa dan kesalahan, maka dia segera beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Karena Allah memang jadikan sunnatullah dalam kehidupan manusia itu pasti mereka gemar untuk melakukan bermaksiat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam sebuah hadis, kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap dari kalian itu pasti banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang banyak melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya taubat dari sebuah kesalahan ini merupakan sebuah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertobatan kita dari segala maksiat, dari segala dosa adalah sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Sebagaimana firman Allah taala di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Dalam surat An-Nur juga Allah ingatkan, "Wa tubu jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya orang-orang beriman agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita senantiasa bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa kita yang dengannya Allah akan angkat bala dan musibah yang melanda di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang bisa menghadirkan kebaikan dalam kehidupan kita dan bisa mengangkat bala dan bencana alam di tengah-tengah kita adalah as-salatu bil khusyu'i wat tuma'ninah, yaitu salat dengan khusyuk dan dengan tuma'ninah. Ibadah salat ini merupakan ibadah yang sangat penting dan agung. Bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwa salat itu merupakan tiang dari agama. Jadi kebaikan seorang manusia, seorang muslim itu ditentukan dengan salatnya. Kalau salatnya baik, salatnya beres, pasti dia disebut sebagai orang yang baik. Tetapi sebaliknya ketika salatnya berantakan, salatnya tidak baik, maka diragukan kesolehannya sebagai manusia. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, maka dia menegakkan agamanya, dan barang siapa yang merusak salat, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agamanya. Gambaran betapa pentingnya salat dalam kehidupan umat Islam itu kita bisa lihat dari rangkaian turunnya perintah salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu ibadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya Allah itu ketika memerintahkan ibadah tersebut melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi khusus ibadah salat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu tentang perintah tersebut secara langsung dalam sebuah peristiwa yang agung yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah untuk menerima perintah salat 5 waktu. Nah, apa kaitannya salat dengan diangkatnya bencana dalam kehidupan kita? Maka kita bisa lihat dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika terjadi fenomena gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian manusia yang lemah imannya mengkaitkan fenomena gerhana dengan wafatnya putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Karena kebetulan Ibrahim meninggal saat terjadi fenomena gerhana. Maka untuk meluruskan akidah sahabat pada waktu itu, Nabi pun berkhutbah. Di antara isi khutbahnya Nabi mengatakan, "Innash syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan sebuah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala.
Sehingga apabila terjadi gerhana, itu tidak disebabkan karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Sehingga apabila kalian melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah, kemudian banyaklah membaca takbir, dirikanlah sholat, dan banyaklah bersedekah. Nah, para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan redaksi tentang dan lakukanlah sholat atau wasallu. Ini menunjukkan bahwa sholat itu dapat menolak bencana. Karena fenomena gerhana merupakan fenomena yang ditakutkan oleh manusia bisa menjadi adab atau berpotensi menjadi bencana alam dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika terjadi gerhana, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat dengan harapan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari musibah dan bencana alam dalam kehidupan kita. Kemudian misalnya di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengisahkan tentang kisah manusia zaman dahulu, dan ini merupakan salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW yang beliau mampu menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu. Padahal beliau adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Beliau mampu bercerita tentang kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu karena petunjuk dari Allah, karena wahyu yang datangnya dari Allah Ta'ala. Yaitu kisah seorang pemuda yang bernama Juraij, seorang pemuda yang saleh, pemuda yang taat beribadah kepada Allah Ta'ala di kalangan Bani Israel. Nah, pada suatu hari, ibu daripada Juraij ini memanggil Juraij yang sedang beribadah di tempat ibadahnya. Juraij ini sedang khusyuk melaksanakan sholat. Kemudian ibunya memanggilnya, tetapi Juraij pun tidak merespon panggilan ibunya. Sampai ibunya memanggil 3 kali, tapi Juraij pun tidak merespon panggilan ibunya. Maka dengan kemarahan dan kejengkelan ibunya, mendoakan keburukan kepada anaknya sendiri yang bernama Juraij dengan doa yang berbunyi, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan engkau wafatkan si Juraij ini sampai engkau pertontonkan dia di hadapan wanita-wanita malam. Jadi betapa doa seorang ibu itu sangat mustajab. Bahkan doa keburukan sekalipun itu bisa mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua, ibu dan ayah, tentu kita harus berhati-hati ketika berbicara di hadapan anak-anak kita. Karena bisa jadi ucapan itu adalah doa. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang buruk terhadap anak kita, itu bisa menjadi doa dan bumerang dalam kehidupan keluarga kita nanti. Nah, kemudian setelah itu, singkat cerita bahwa suatu hari Juraij ini didatangi seorang wanita yang cantik dan ingin mengajaknya untuk berzina. Maka Juraij pun menolak, dan wanita ini berkali-kali mengajak Juraij untuk berzina, tetapi tetap saja menolak. Kemudian karena kesal, akhirnya wanita tersebut berzina dengan seorang pengembala kambing yang berada di samping tempat ibadahnya Juraij. Kemudian setelah itu, singkat cerita, sang wanita ini hamil. Kemudian ketika melahirkan, lalu wanita itu mengaku bahwa bayi yang dilahirkannya ini adalah bayinya Juraij. Maka ketika orang-orang mendengarkan kabar ini, maka marah. Seketika amarah mereka memuncak dan mendatangi tempat ibadahnya Juraij, kemudian merobohkan tempat ibadah tersebut. Kemudian Juraij pun dipaksa, ditarik, diseret, dan diarak keliling kampung, kemudian menghadap kepada raja. Kemudian ketika berada di hadapan raja, raja pun bertanya kepada Juraij, wahai Juraij, benarkah engkau menghamili wanita tersebut dan ini adalah bayi engkau?
Maka Jurayj pun berkata, tidak, aku tidak pernah berzina dengan wanita ini, tetapi wanita ini mengaku bahwa bayi yang dilahirkannya adalah anakku. Maka untuk membuktikan bahwa bayi ini bukan anak daripada Jurayj, maka Jurayj meminta kepada raja, meminta izin untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat, kemudian Jurayj pun mendatangi bayi tersebut, mengusap kepala bayi tersebut, kemudian berkata, wahai anak kecil, siapa ayahmu? Maka anak kecil bayi yang masih merah itu berkata, sesungguhnya ayahku adalah seorang pengembala. Maka ketika diseret dan dipertontonkan di hadapan manusia itu, ternyata di antara mereka banyak wanita-wanita malam yang melihat Jurayj diseret oleh masyarakat. Nah, ini sebagai bukti bahwa doa ibunya Jurayj itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika bukti sudah jelas bahwa Jurayj tidak menghamili wanita tersebut, maka manusia yang ada di sekitarnya yang ikut menyeret Jurayj meminta maaf, bahkan berniat ingin membangun kembali tempat ibadah Jurayj dari emas. Tetapi Jurayj pun menolak, dan dia baru sadar bahwa berbakti kepada seorang ibu itu lebih diprioritaskan daripada sekedar melaksanakan ibadah sunnah. Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang dialami oleh Jurayj yang hampir saja dihukum oleh raja itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala karena melaksanakan ibadah sholat. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadis tersebut menunjukkan menjadi sebuah dalil bagi kita betapa sholat itu mampu menolak bencana, mampu menjauhkan kita dari musibah dalam kehidupan kita. Kemudian dalil berikutnya kita bisa lihat yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam hadis yang begitu panjang, kisah tentang Nabi Ibrahim dan Sarah alaihi wassalam. Ketika Nabi Ibrahim dan Sarah hendak hijrah ke negeri Mesir, ketika itu sampai di negeri Mesir, Nabi Ibrahim mendapati bahwa Raja Mesir pada waktu itu gemar untuk merampas para wanita yang cantik. Dan ketika wanita itu bersuami, maka suaminya akan dibunuh. Kemudian istrinya diambil sebagai istri Raja Mesir tersebut. Dan kita tahu bahwa Siti Sarah ini adalah istri Nabi Ibrahim yang terkenal dengan kecantikannya dan kesolehannya. Maka Siti Sarah pun termasuk salah satu dari incaran raja tersebut. Nah, kemudian ketika berada di negeri Mesir, bertemu dengan pengawal para raja, maka Ibrahim ditanya, siapa wanita ini? Karena raja menginginkan wanita tersebut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan tauriyah. Tauriyah itu bukanlah sebuah kebohongan. Tauriyah adalah menyampaikan sebuah kalimat yang memiliki dua makna atau lebih, makna yang dekat, yang ini banyak difahami orang, dan makna yang jauh, dan makna inilah yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyelamatkan dirinya, beliau mengatakan, hadhihi ukhti, ini adalah saudaraku. Padahal Sarah adalah istrinya. Tetapi yang dimaksud saudaraku ini bukan saudara dalam makna dekat, yaitu saudara kandung, saudara satu sepersusuan, tidak. Tetapi yang dimaksud Nabi Ibrahim alaihissalam adalah al-ukhuwah fiddin, saudara dalam agama, sama-sama muslim, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu diambillah Sarah, dihadapkan kepada Raja Mesir tersebut. Ketika Raja Mesir itu berhasrat kepada Sarah, mengajaknya untuk berbuat yang tidak baik, maka Sarah pun meminta izin kepada Raja Mesir tersebut untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Kemudian setelah sholat, Raja Mesir itu berusaha untuk menggoda
ya Sarah. Tetapi sebelum menyentuh Sarah, tiba-tiba badannya kaku, tidak bisa digerakkan. Kemudian sang raja pun minta kepada Sarah untuk mendoakannya, berdoa kepada Tuhannya supaya dia dikembalikan kepada kondisi normal. Ketika dia sudah normal lagi, maka raja itu lagi ingin kembali mengulang perbuatan bejatnya. Kemudian Sarah berdoa kepada Allah lagi, dan kemudian raja itu kembali, ya, tubuhnya kaku, ya, lumpuh, tidak bisa digerakkan. Sampai hal itu terulang sebanyak 3 kali. Setelah itu raja itu meminta maaf kepada Sarah dan tidak akan berbuat atau mengulangi perbuatannya itu lagi. Kemudian memberikan hadiah seorang budak yang bernama Siti Hajar. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran betapa ibadah salat itu mampu menolak bencana, menolak dan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang bisa menghindarkan kita dari berbagai bencana dalam kehidupan kita adalah al-mudawamatu 'alal istighfar, yaitu kita membiasakan diri untuk membaca astagfirullah atau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang rajin membaca istighfar, ya, melalui lisannya, lalu menghadirkan istighfar itu dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari berbagai musibah, dari berbagai bencana alam dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sekali-kali Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka manusia, sedangkan engkau wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan menurunkan adab kepada mereka selama mereka itu rajin beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka ketika turun ayat ini, sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkomentar bahwa dulu kami memiliki pengaman diri dari bencana, dari adab Allah Ta'ala, yaitu hadirnya Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah kami, dan juga yang kedua adalah istighfar. Kemudian tak lama Rasulullah SAW wafat, meninggalkan kehidupan kami, maka tinggal satu yang tersisa dari perkara yang bisa mengamankan diri kami dari bencana dan dari adab Allah, yaitu istighfar. Kalau kami meninggalkan istighfar, maka niscaya kami akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Jadi ayat tersebut menjadi dalil bahwa betapa pentingnya istighfar kita kepada Allah, yang dengannya menjadi sebab diangkatnya bencana di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab At-Tawwabin, ya, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, rahimahullah, beliau pernah mengkisahkan sebuah kisah paceklik, kemarau panjang yang menimpa Bani Israel. Sehingga karena kemarau yang begitu panjang, banyak sekali, ya, ladang-ladang yang gagal panen karena kekeringan. Banyak sekali binatang-binatang ternak yang mati kehausan. Banyak sekali manusia-manusia yang kelaparan karena lamanya dan panjangnya masa kemarau yang dialami oleh Bani Israel. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat keadaan ini, merasa iba dengan apa yang dialami oleh kaumnya sendiri. Lalu ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan solusi dari kemarau yang begitu panjang yang dialami oleh kaumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk bermunajat kepada Allah, mengumpulkan seluruh kaumnya, yaitu seluruh Bani Israel, di sebuah ladang yang luas.
Dan terkumpullah sekitar 70 orang Bani Israel yang datang dalam rangka untuk meminta kepada Allah, bermunajat supaya Allah angkat ya bencana kemarau dari tengah kehidupan mereka. Kemudian setelah mereka melakukan munajat kepada Allah, ternyata hujan tidak turun. Padahal semua orang yang hadir di lapangan tersebut memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bahkan di antara mereka ada yang sampai menangis. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kami sudah melakukan apa yang Engkau inginkan. Tetapi kenapa hujan tidak kunjung turun di tengah-tengah kehidupan kami?" Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ada seorang di antara hambaku di tengah-tengah kalian yang menentangku dan berbuat maksiat kepadaku selama 40 tahun lamanya. Karena adanya orang itulah, maka aku cegah hujan itu turun di tengah-tengah kalian." Maka setelah mengetahui jawaban Allah Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam pun menoleh kepada kaumnya, Bani Israel, lalu berkata, "Wahai kaumku, ada di antara kalian yang telah melakukan maksiat kepada Allah selama 40 tahun lamanya. Dan disebabkan orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala cegah turunnya hujan di tengah-tengah kita." Mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka salah seorang dari kaumnya pun menyadari bahwa yang dimaksud adalah dia. Dialah penyebab kenapa Allah Ta'ala menahan turunnya hujan di tengah-tengah kehidupan mereka. Lalu orang tersebut sadar atas kesalahan dan dosa yang ia lakukan selama 40 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ketika mendengar apa yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam, dia pun segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, beristighfar kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang dia lakukan. Di dalam hatinya dia mengatakan, "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Jika aku masih berada di tengah-tengah kaumku ini, Engkau tidak akan turunkan hujan kepada kami. Tetapi kalau aku keluar dari barisan kaumku ini, maka sesungguhnya kaumku akan mengetahui semua aibku. Karena Engkau memerintahkan agar orang yang melakukan dosa tersebut keluar dari barisan Bani Israel, maka ketika nanti aku keluar, maka orang-orang tahu bahwa aku itulah penyebab kenapa Allah tidak menurunkan hujan di tengah kalangan Bani Israel." Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang disampaikan oleh orang tersebut dalam lubuk hatinya. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa orang tersebut betul-betul bertaubat kepada Allah, betul-betul ingin menjadi orang yang baik. Maka kemudian tak lama hujan pun turun dengan deras. Rintik-rintik hujan mulai membasahi bumi, kemudian hujan deras pun hadir di tengah-tengah Bani Israel. Sehingga ketika hujan turun, maka mereka bahagia luar biasa, senang, mereka sampai menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saking senangnya hujan turun di tengah-tengah mereka. Kemudian Nabi Musa pun bingung. Kemudian berkata kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, apa yang mengubah keputusanmu? Belum ada satupun orang yang keluar dari barisan Bani Israel, tetapi Engkau turunkan hujan di tengah-tengah kami." Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, orang yang aku maksud itu telah bertobat kepadaku." Maka Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, tunjukkanlah orang itu kepadaku. Aku ingin berjumpa dengannya. Aku ingin bertemu dengannya." Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Tidak, wahai Musa. Orang ini telah bertobat kepadaku dan aku tutup aibnya saat dia berdosa. Bagaimana mungkin aku buka aibnya saat ia bertobat kepadaku?" Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan hadis tersebut,
dari kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, maka para ulama memberikan kesimpulan bahwa di antara tanda taubat manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tutup aibnya. Allah tidak bukakan aibnya di hadapan manusia. Oleh karena itulah ini menjadi pelajaran bagi kita betapa istighfar itu merupakan perkara yang bisa mengangkat musibah dan bencana alam dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, kalau kita ingin mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan, dari setiap kesulitan, dari setiap musibah yang dialami oleh kita bersama, maka solusinya adalah kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam sebuah kisah yang dialami oleh Imam Tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Pada suatu hari Al-Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh beberapa tamu dari berbagai daerah yang berbeda dalam rangka untuk mengadukan permasalahannya masing-masing. Tamu yang pertama masuk menjumpai Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, mengadu tentang kondisi daerahnya yang terus kemarau, yang terus panas dan tandus sehingga tidak mampu menumbuhkan tanaman yang bisa mereka jadikan sebagai bahan makanan pokok. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi kepadanya, banyaklah beristighfar kepada Allah. Kemudian tamu yang kedua datang menemui Al-Imam Hasan Al-Basri mengadukan tentang masalah kemiskinan yang dialami olehnya. Maka Imam Hasan Al-Basri pun memberikan solusi. Kamu banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan berikan kekayaan kepadamu. Tamu yang ketiga mengadu kepada Al-Imam Hasan Al-Basri bahwa istrinya divonis mandul, tidak mungkin memiliki anak. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri pun memberikan solusi kepadanya, banyaklah beristighfar kepada Allah, maka bisa jadi Allah akan kabulkan keinginanmu untuk menjadi anak. Kemudian orang yang terakhir mengadukan masalahnya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri tentang kebunnya yang tidak subur, yang terus gagal panen. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri pun menjawab dengan jawaban yang sama, banyaklah kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muridnya yang melihat jawaban-jawaban daripada Al-Imam Hasan Al-Basri dari semua pertanyaan yang disampaikan tentang kondisi, tentang keadaan sulit yang dialami oleh tamu-tamunya tadi, kok jawabannya cuma satu, yaitu istighfar. Maka muridnya bertanya, wahai Imam, kenapa engkau menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh tamu-tamu engkau itu dengan jawaban istighfar? Maka Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bukankah Allah sendiri yang memberikan kabar, memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dialami oleh tamu-tamuku tadi dengan solusi istighfar kepadanya? Bisakah kamu buka Al-Quran? Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apa yang Allah berikan ketika kita semuanya banyak beristighfar kepada Allah? Ayat berikutnya mengatakan, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Ini jawaban tamu yang pertama. Wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah akan berikan kepada kalian harta yang banyak. Jawaban tamu yang kedua. Wa banin, dan Allah akan berikan kalian keturunan-keturunan yang banyak. Jawaban tamu yang ketiga. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan Allah akan jadikan untuk kalian taman-taman yang subur dan sungai-sungai yang deras airnya. Jawaban orang yang keempat. Jadi semua permasalahan kehidupan kita solusinya hanya satu, kita banyak beristighfar kepada Allah. Kalau kita diuji oleh Allah dengan berbagai bencana alam, musibah dalam kehidupan kita, itu disebabkan karena kita kurang banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan,
Aktsiru minal istighfar fi buyutikum wa fi turukikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum. Banyaklah kalian untuk beristighfar kepada Allah, baik di rumah-rumah kalian, baik di jalan-jalanan kalian, baik di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis kalian. Kenapa? Fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah. Karena kalian tidak tahu kapan Allah akan turunkan ampunan kepada kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di antara amalan yang bisa menolak bala dan bencana dalam kehidupan kita adalah kita harus banyak berzikir kepada Allah taala. Al-istighfaru bil adhkar. Kita harus banyak ingat, banyak zikir kepada Allah taala. Jadi di antara salah satu amalan yang dapat menolak bencana alam dalam kehidupan kita adalah kita harus banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada sebuah ibadah yang kita diperintahkan untuk banyak mengerjakannya, banyak membacanya selain ibadah zikir kepada Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kalian berzikir kepada Allah taala dan bacalah tasbih untuk Allah taala, baik itu di waktu pagi maupun di waktu petang. Jadi para jemaah dimuliakan oleh Allah taala. Nah, apa hubungan zikir kita dengan menolak bala atau bencana di tengah-tengah kehidupan kita? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis tentang gerhana juga. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innash syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalik fadhkurullaha." Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah taala. Apabila gerhana itu terjadi, maka bukan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Dan apabila kalian melihat fenomena gerhana tersebut, maka banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita agar kita banyak berzikir kepada Allah, karena dengan zikir yang kita tunaikan itulah menjadi salah satu sebab Allah angkat musibah dan bencana alam dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah amalan zikir ini merupakan amalan yang singkat, amalan yang pendek, tetapi keutamaannya begitu besar, fadilahnya begitu agung. Kita bisa melihat dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyra marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail." Artinya adalah barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka pahalanya seperti orang yang membebaskan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ini keutamaan yang begitu agung, seperti keutamaan seseorang membebaskan keturunan manusia terbaik, yaitu keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dalam hadis yang sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, taqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Ada 2 kalimat yang sangat ringan di dalam lisan untuk diucapkan, tapi pahalanya memberatkan mizan, dan 2 kalimat ini dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa bentuk kalimatnya? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Oleh karena itulah, mari kita basahi lisan kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan zikir inilah yang bisa memberikan pertolongan kita di saat kita diuji bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat kisah Nabi Yunus alaihissalam, ya, ketika diuji oleh Allah, ya, ketika dilempar ke dalam lautan, kemudian ditelan oleh ikan yang begitu besar, selama 40 hari ya, beliau berada di dalam perut ikan yang besar tersebut, dalam kegentingan, dalam rasa was-was dan khawatir tersebut. Maka Nabi Yunus alaihissalam banyak berdoa kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir tersebut diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan ayat yang ke-87, ya. Allah sampaikan, wa dhannun id dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah daripada Dhunnun, nama lain daripada Nabi Yunus. Ya, ketika dia pergi dalam keadaan marah karena kaumnya tidak merespon dakwahnya, dan dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersulit dirinya tatkala kami berikan ujian. Dia berada di dalam kegelapan perut ikan, lalu dia pun ingat kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang berbunyi, fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Lalu karena zikir yang diulang-ulang inilah Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari dalam perut ikan yang besar. Kemudian amalan berikutnya, di antara amalan yang bisa menolak bala dan bisa menjauhkan kita dari musibah dan bencana dalam kehidupan kita adalah al-istighsaru minad du'a. Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Betapa banyak masalah-masalah besar di masa lalu itu bisa diselesaikan dengan jalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diuji oleh Allah taala, ya, tidak memiliki keturunan dalam waktu yang begitu lama sampai usianya tua, yaitu nabi kita Nabi Zakaria alaihissalam. Selama 60 tahun lebih dari usia pernikahan beliau, ketika usia beliau menginjak 100 tahun, istrinya pun tua 90 tahun, tidak kunjung diberikan karunia anak oleh Allah, padahal ya, beliau sangat menginginkan agar diberikan anak yang menjadi penerusnya, yang bisa menjadi estafet perjuangan dakwahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan lewat doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kita bisa melihat kisah bagaimana ya, Nabi Zakaria alaihissalam meminta kepada Allah agar dikaruniakan keturunan oleh Allah yang menjadi pewarisnya untuk menyampaikan risalah Allah kepada manusia, yang mana anaknya nanti dinamakan Yahya alaihissalam, seorang nabi dan rasul juga. Kisah ini kita lihat di awal surat Maryam. Allah sampaikan kaf ha ya ain shad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah akan rahmat Tuhanmu yang diberikan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih dan pelan. Apa bunyi doanya? Qala rabbi inni wahanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku ini lemah. Kemudian rambutku ini banyak beruban, dan aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliyya.
Dan sesungguhnya aku takut terhadap kerabat-kerabatku setelahnya. Sedangkan istriku ini divonis mandul. Maka berikanlah aku keturunan dari sisi engkau. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Yang mampu mewarisi aku dan mewarisi keluarganya Ya'qub alaihissalam, dan jadikanlah anak tersebut anak yang engkau ridhoi. Allah kabulkan. Ayat berikutnya mengatakan, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami berikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang bernama Yahya yang belum pernah kami berikan nama itu sebelumnya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria alaihissalam diberikan anugerah oleh Allah berupa seorang anak di usia yang sangat tua, yang mungkin menurut pandangan manusia itu tidak mungkin dia memiliki anak, sementara istrinya divonis mandul oleh dokter. Tetapi keajaiban hadir lewat doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, sehingga tidak ada sesuatu yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa lihat kisah daripada Nabi Ayyub alaihissalam, seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang begitu lama, penyakit kulit yang menggerogoti kulitnya, yang merusak tubuhnya, yang merontokkan rambut-rambutnya sehingga membuat ia dijauhi oleh istri-istrinya, membuat hartanya habis, dan musibah-musibah yang lain yang menimpa Nabi Ayyub alaihissalam. Maka musibah yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam, yang beliau alami selama 18 tahun lamanya, membuat beliau menjadi pribadi yang sabar menyikapi segala bencana alam dan musibah yang Allah tetapkan kepadanya. Lalu Nabi Ayyub pun berdoa kepada Allah, yang sebenarnya bukan doa, karena Nabi Ayyub ini adalah seorang pribadi yang banyak bersyukur kepada Allah. Beliau itu malu untuk minta kepada Allah, minta kesembuhan. Doa tersebut diabadikan oleh Allah di dalam surat Shad ayat 41. Wadhkur 'abdana Ayyub idnada rabbahu anni massaniyash syaitanu binusbi wa adab. Dan ingatlah hamba kami yang bernama Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, sesungguhnya aku ini diganggu setan dengan berbagai penderitaan dan bencana. Jadi Nabi Ayyub tidak berdoa kepada Allah secara langsung, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah jadikanlah aku kaya, ya Allah berilah aku keturunan, tidak. Tapi Nabi Ayyub alaihissalam hanya sekedar mengungkapkan perasaan dan keinginannya kepada Allah Ta'ala. Beliau malu dan sungkan kepada Allah karena sudah banyak kenikmatan yang beliau dapatkan dari Allah Ta'ala. Karena Allah cabut nikmat tersebut, maka Nabi Ayyub pun sungkan untuk memintanya kembali. Tetapi Allah Maha tahu keinginan dari setiap hambanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan keinginan daripada Nabi Ayyub alaihissalam, Allah sembuhkan beliau melalui air yang beliau hentakkan ke tanah. Kemudian air tersebut digunakan untuk mandi dan minum. Lalu Allah sehatkan kembali jasad Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian tak lama Allah kembalikan hartanya, Allah kembalikan anak-anaknya. Jadi ini adalah keajaiban daripada doa, yang mana doa itu bisa mewujudkan sesuatu yang mustahil menurut pandangan manusia. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sudah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kok tidak kunjung doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu diantaranya karena beberapa sebab. Mungkin ketika kita berdoa, kita was-was dan ragu apakah Allah mengabulkan doa kita atau tidak. Ini merupakan sebab Allah tidak kabulkan doa. Karena berdoa tidak disertai dengan keyakinan, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Atau karena doa yang berisi dosa, doa ingin memutuskan silaturahim, doa ingin berbuat jahat kepada manusia, maka tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Atau mungkin ada penghalang-penghalang doa yang lain, mungkin karena dosa dan maksiat yang kita lakukan sehingga Allah halang terwujudnya doa tersebut. Atau mungkin karena kita mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, memakan, memakai, menggunakan
perkara yang diharamkan oleh Allah, maka itu bisa jadi perkara-perkara yang bisa menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, di antara amalan yang bisa menghindarkan kita dari musibah dan bencana alam adalah al-mumarasatu 'alal akhlaqil karimah, membiasakan diri dengan perbuatan dan akhlak yang terpuji. Nah, apa hubungan akhlak yang terpuji dengan diangkatnya sebuah bencana? Dalam sebuah hadis tentang permulaan wahyu, ya, ketika Rasulullah SAW sedang berdiam di Gua Hira dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk menerima wahyu yang pertama, ketika Rasulullah SAW melihat sosok yang memberikan wahyu kepada Nabi SAW adalah malaikat Jibril dengan menunjukkan wujud aslinya, maka Rasulullah SAW ketakutan. Nah, kemudian beliau merasa payah, merasa berat untuk mendapatkan keadaan tersebut. Maka setelah menerima wahyu, beliau pun pulang ke rumah beliau dengan dalam keadaan takut, dalam keadaan payah untuk menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku." Ya, karena beliau sangat takut. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha, ya, di dalam sebuah hadis disebutkan, "Laqad khasyitu ala nafsi." Kata Nabi, sungguh aku takut terhadap diriku sendiri. Qalat lahu Khadijah. Maka Khadijah istrinya berkata kepada Nabi, ya, "Kalla abshir." Tidak seperti itu, wahai suamiku. Bergembiralah. Fawallahi la yuhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah itu tidak akan merendahkanmu selama-lamanya. Wallahi innaka latasilur rahim. Demi Allah, engkau itu rajin menyambung tali persaudaraan. Wa tasduqul hadis. Engkau jujur dalam berbicara. Wa tahmilul kal. Engkau memikul beban orang lain. Wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang-orang yang kekurangan. Wa tuqrid dhaif. Engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau senantiasa membela kebenaran. Jadi para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa makna daripada ucapan Khadijah tersebut, Allah itu tidak akan menimpakan keburukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan kebaikan akhlak dan sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya pandemi dan juga musibah yang tidak kunjung akhirnya ini, harusnya melatih diri kita untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji, memiliki rasa peduli terhadap sesama, memiliki sikap untuk ingin membantu dan meringankan kesusahan orang lain. Karena orang yang memberikan bantuan, meringankan kesusahan orang lain di dunia, Allah akan ringankan kesusahan dan kepayahannya ketika di akhirat nanti. Man naffasa, ya, kurbatan an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang meringankan, ya, kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan yang dialaminya di dunia, maka Allah akan ringankan, ya, kesusahan ia ketika di akhirat. Sehingga di antara amalan yang perlu kita tanamkan adalah kita harus banyak bersedekah. Ya, ketika melihat banyak orang-orang kesusahan di negeri kita, maka kita harus hadir untuk meringankan kesulitan mereka dengan banyak bersedekah. Kenapa? Karena sedekah merupakan amal ibadah yang apabila seseorang tidak melakukannya di dunia, dia akan menyesal pada kehidupan selanjutnya. Betapa banyak manusia yang ingin dibangkitkan oleh Allah menyesal karena tidak sempat beribadah ketika di dunia. Di antara ayat yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya sedekah dalam kehidupan manusia, di surat Al-Mu'minun, Al-Munafikun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin."
Dan infakkanlah, kata Allah, sebagian dari rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian menjumpai salah satu kalian. Lalu dia pun berkata, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa engkau tidak tunda kematianku sebentar saja, supaya aku bisa bersedekah dan supaya aku menjadi orang yang soleh. Maka ayat ini menggambarkan betapa perkara yang disesali manusia setelah dia mati adalah sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala perlihatkan pahala sedekah ketika dia mati atau ketika dia berada di pengadilan Allah pada hari kiamat. Dan pahala sedekah ternyata merupakan salah satu amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang mendapatkan naungan di hari kiamat itu karena sedekah. Diberikan naungan sehingga tidak merasakan panasnya matahari yang didekatkan kepada manusia di padang mahsyar disebabkan sedekah. Orang dijauhkan dari siksaan neraka karena sedekah. Orang diangkat derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat karena sedekah. Maka betapa banyak manusia yang menyesal ketika telah mati ingin dihidupkan kembali oleh Allah hanya ingin melakukan satu pekerjaan, yaitu bersedekah. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah apapun yang menimpa kehidupan kita, maka salah satu hal yang bisa menjadi penolak bala dan musibah tersebut adalah banyak bersedekah. Termasuk ketika di antara salah satu dari kita yang diuji penyakit oleh Allah, maka kita banyak bersedekah dengan harapan sedekah itulah mampu memberikan kesembuhan kepada kita. Maka Nabi katakan, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan jalan bersedekah. Maka di antara bukti daripada kebenaran hadis Nabi SAW, ya kita bisa lihat kisah seorang Imam Tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Mubarak. Pada suatu hari beliau didatangi seorang tamu yang sedang diuji penyakit oleh Allah bagian lututnya. Dia diuji oleh Allah penyakit ini selama 7 tahun lamanya. Setiap kali ia berobat, tidak ada dokter yang mampu mengobatinya. Akhirnya ujung-ujungnya dia datang kepada ulama, kepada Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak untuk berkonsultasi tentang penyakit tersebut yang tidak kunjung mendapatkan kesembuhan. Maka Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak memberikan wejangan kepadanya, kamu bangunlah sumur, ya, di tengah-tengah daerah yang berada dalam musim kemarau, di tengah-tengah daerah yang orang-orang itu sangat membutuhkan air. Bangun sumur di situ, ya, supaya air mengalir dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang tersebut. Maka orang itu pun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Abdullah ibnu Mubarak. Tak lama kemudian Allah berikan kesembuhan kepadanya karena sedekah yang dia lakukan dengan membangun sumur. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa amalan yang dapat menghindarkan bencana dalam kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga ibadah-ibadah tersebut supaya Allah segera angkat, ya, musibah dan bencana yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, maka semata-mata itu datangnya dari setan dan tidak dari saya pribadi. Dan apabila ada yang benar, maka semata-mata datangnya dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus berikan kesehatan, kebaikan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.